Tapi ketika kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal dalam konteks hukum pidana, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Betul. Nah, sekarang kita menambahkan satu bukti baru lagi, gitu kan? Dari perkembangan yang ada, Bukti barunya apa itu yang dan bukti baru itu sekarang adalah soal, dan kalau sudah sampai kepada keputusannya secara hukum di Barreskrim ini, cepat sita itu, sita skripsinya Jokowi, sita ijazahnya. Kita mulai dari mantan Presiden Joko Widodo, karena dia Presiden ke-7 Republik Indonesia yang masih diakui sah karena belum terbongkar secara tuntas ijazah palsunya. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri dan semangat Ramadan yang untuk sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan terhadap ketakwaan kita. Jadi kalau betul-betul mau takwa bangsa Indonesia, satu persoalan serius yang harus segera diadili adalah pemimpinnya. Karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dirinya saja dimanipulasi, dirinya saja ditipu dengan identitas yang merupakan pengaburan kepada identitasnya itu sendiri. Jangankan orang lain, dirinya saja ditipu atau menipu dirinya sendiri. Oleh karena itulah bukti saintifik telah dilakukan dalam beberapa pendekatan. Pertama, saintifik ilmu hukum. Saya sudah 3 kali. Pertama tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, peristiwanya pidana, waktu yang di Jakarta perdata. Kemudian kembali lagi tahun 2024 awal kepada peristiwa perdata, gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Tapi yang pertama kita memang tidak menyelesaikannya karena saya cabut. Saya cabut gugatan saya dikarenakan saat itu Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Nah, maka peristiwa ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur sedang berjalannya sidang loh. Untuk itu merupakan satu peristiwa pidana karena polisi sudah menangkapnya, dikenakan pasal yang berkait dengan undang-undang pidananya, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15. Jungto juga pasal tentang kejahatan lewat IT, berita hoak, berita bohong dan lain sebagainya. Nah, itu dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Maka gugatan kita yang diperdata kan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Untuk apa ya saya cabut? Banyaklah fitnah buat saya. Wah, mungkin dia dapat setoran tuh udah berapa? Fitnah lah, ya. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kajepit ngeunah. Ini fitnah naon gitu. Kurang ajar gitu. Jadi oleh karena itu blessing itu menurut saya dari Allah, karena dalam konteks hukum perdata kewajiban membuktikan Bambang Tri dan Gus Nur, dan saya tentunya advokatnya bersama teman saya Ahmad Kozinuddin, bersama teman saya yang lain Juju Purwanto, sama juga Damai Hari Lubis, Azamkan, Ibu Kurnia, ya, dan Arfid, dan beberapa lagi yang kalau saya lupa mohon maafkan saya. Firly, ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, itu saya cabut, saya fokus ke pidananya, jadi saya layani ditangkapnya klien saya itu atau tim kita ini TPUA untuk kita layani dalam perspektif penegakan hukum pidana selama kurang lebih 5-6 bulan setiap minggunya, seingat saya tiap hari Kamis sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Nah, walhasil tidak ditemukan
atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Nah, ini logika hukumnya sangat kuat. Bagaimana Jokowi bisa masuk UGM? Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Kalaupun ada fotokopi dengan dilegalisir, itu saya tanya aslinya di depan hakim. Jaksa saya panggil, jaksa, kau bawa apa bukti Jokowi ijazahnya? Yang SMA loh. Saya ingat ya, jangan orang terkecoh dengan yang UGM. Yang SMA nggak ada. Saya dapatnya cuma begini bang, dari polisi. Artinya kan belum prudent dong secara ilmu pembuktian. Artinya nggak pernah sekolah. Bukan soal arti, itu soal lain. Ini proses pidananya tidak tercukupi syarat-syaratnya. Karena kalau mau menjadikan orang itu terdakwa, ya itu harus diuji dulu dalam pengertian dari polisi, diproses di kejaksaan. Kalau nggak benar balikin P19, kalau udah benar baru P21, itu baru masuk ke pengadilan. Ini harusnya P19 dibalikin lagi ke polisi karena tidak ada alat bukti aslinya, ijazah. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Maka ternyata sidang tetap dipaksakan. Bahkan dengan sangat sadis, jaksa, saya bilang sadis kenapa? Ucapan Gus Nur dan Bambang Tri saja yang cuma mengklarifikasi Jokowi ini nggak punya ijazah palsu, kalau punya silakan buktikan, dituntut 10 tahun. 10 tahun. Sementara yang 300 triliun nimpe uang negara, korupsi, dihukum cuma 6,5 tahun. Masya Allah. Negeri kita ini negeri nakadot. Nakadot itu situasi sistem udah rapi, diacak-acak. Ini namanya mengacak-acak hukum. Yang kedua, nakadot itu ciri khasnya sumpahnya dijadikan tameng untuk alat menipu. Quran surat An-Nahl ayat 92, bukan kata Egy Sujana. Saya nggak mau pakai istilah bodoh dan tolol, itu nggak punya parameter. Tapi istilah nakodot parameternya 2. Dia mengacak-acak, mengobrak-abrik yang sudah rapi, seperti perempuan yang memintal benangnya sudah rapi, digobrak-gobrek lagi. Yang keduanya sumpahnya dijadikan tameng untuk palsu, alat nipu. Apa? Presiden bersumpah, pasal 9 UUD 45 menyatakan, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Ada di pasal 9. Jadi ini jadikan alat nipu, disaksikan jutaan orang. Tiap tanggal 20 Oktober 5 tahun sekali terjadi penyumpahan, sumpah jabatan janji presiden dan wakil presiden, seperti tadi yang saya ucap. Pakai Al-Quran sebagai justifikasinya, pembenarnya. Maka logika berikutnya, janji 10 tahun berjalan dihianati oleh Joko Widodo, bahkan kita ditipu dalam pengertian produknya, membuat hutang sampai kurang lebih 20.000 triliun yang amat sangat sadis menimpa rakyat bangsa Indonesia. Belum lagi pajaknya dinaikin sampai 12%, bahkan untuk makan dan minum saja. Ini persoalan yang sangat amat sadis, rakyat terbebani dan kemiskinan udah pasti meningkat. Kita senang waktu itu ada perlawanan dari Prabowo Subianto dengan mengeluarkan buku Paradoks. Paradoks yang dimaksud tentu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UUD 45 dan Pancasila. Faktanya bertentangan, itulah disebut paradoksal. Tapi anehnya tidak mengurangi hormat saya dengan Prabowo. Kenapa orang lagi semangat adili Jokowi, Bapak bilang hidup Jokowi. Malu. Ya, itu paradoks yang paling spektakuler. Mudah-mudahan kalau itu strategi taktik Prabowo, baiklah kita tunggu. Dia berjanji 6 bulan. Nah 6 bulan jatuh tempo tanggal 20 April loh. Kalau 20 Oktober kemarin dia berjanji dan segala macam banyak omon-omonnya, batas akhirnya 20 April.
Kalau lewat dari Bentar itu, lagi nih. Allah Maha Kuasa terhadap penipuan-penipuan yang terus berlangsung. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah, kembali ke jalan yang benar, malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Nah, jangan melindungi. Nah, Seret Jokowi. Nah, dalam konteks tadi di Pengadilan Negeri Solo diputus oleh hakim yang juga kurang ajar menurut saya. Hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi, harus berlaku jujur, benar, adil, profesional dan berdisiplin tinggi. Itu kode etik hakim. Ada diatur dalam Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Semua etika hakim tadi dilanggar oleh hakim keparat itu, ya. Oleh karena itulah akhirnya dihukum Gus Nur Bambang Tri 6 tahun. Saya protes, saya banding, alhamdulillah dimenangkan di Pengadilan Tinggi Semarang, ya, untuk dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya pelajari kenapa dikurangi 4 tahun. Ternyata pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tidak digunakan. Artinya tidak ada kebohongan. Itu intinya. Karena kita nuntut, kita dituduh berbohong. Kalau begitu jaksa tampilkan yang asli dong. Iya. Tapi sampai akhir 30 saksi loh. 8 ahli, 3 dari kita, salah satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng sama Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka 27, yang 5 saksi ahli, 22 fakta. Teman sekelas, teman SMA-nya, teman SD-nya sebangku, teman dan banyak lagi, 27 orang. Saya nanya satu saja, apa kalian pernah lihat ijazah aslinya Jokowi? Nggak ada yang bilang pernah, nggak ada yang pernah lihat. Ini kan aneh, bahkan lebih aneh. Di tingkat SMP kalau tidak salah, atau SD bahkan, buku tentang riwayat ijazahnya Jokowi itu hilang. Nggak ada halaman itu. Saya saksikan di sidang, saya sidang kok. Saya debat sama mereka-mereka itu. Termasuk saksi ahli dari Jokowi sendiri, ahli pidana, profesor siapa saya lupa. Itu saya nanya, Bapak ahli, apakah bisa fotokopi jadi alat bukti yang sah? Tidak bisa katanya. Jadi gimana kalau nggak ada? Ya harus ada, kalau hilang ada laporan polisi gitu. Dikasih contoh, ada mahasiswa saya hilang, ya ada laporan polisinya. Nah pertanyaan saya, laporan polisinya Jokowi mana kalau ijazahnya hilang? Nggak ada juga. Aku mah ajak Sunda mah ya. Jadi oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismond Hasiolan Sinearnipar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Ente tahun 85 udah bikin. Hebat kok Jokowi ya. 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa itu. Nah ternyata setelah diteliti lagi, itu sebenarnya dibuat tahun 2023. Ada hasilnya. Kajian dari Rismond itu. Bayangkan tahun 2023 baru dibikin skripsinya, ditulis dengan tadi model romans itu. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Ini gimana lebih ajaib lagi juga. 2 tahun. Otak pembohong. Bukan 2 tahun, malah 20-30 tahun. Masya Allah. Inilah sedihnya bangsa kita dipimpin oleh nakodot seperti ini. Nipu aja, sumpah-sumpahnya. Dan anehnya juga, waktu wali kota Dr. Andes, setelah presiden insinyur. Ini bagaimana? Disulap. Ya. Saya suka hati. Nah, itu oleh karena itulah saudara, tidak ada kebencian dari kami, betul? Tidak ada rasa ingin permusuhan, apalagi tidak. Presiden Jokowi tetap kami hormati karena Anda orang yang dimuliakan oleh Allah. Paling tidak 10 tahun terakhir Anda presiden, dihormati kemana-mana, celana dalam aja diurus sama negara, ya toh?
Masa kami nggak memuliakan? Kami memuliakan. Tapi ketika kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal dalam konteks hukum pidana, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Betul? Setuju. Setuju? Setuju. Yang nggak setuju pasti ikut nakodot juga. Yang terakhir, saudara-saudara, kami mau ke UGM. Nanti apa poin-poinnya Rizal Fadila akan ungkap lebih baik, lebih detail dengan Adinda Kurnia, juga lebih smart untuk menjelaskan kenapa kita perlu ke UGM, yang istilah Pak Rizal adalah final attack, serangan terakhir kita yang dahsyat nantinya, dalam arti membuktikan secara hukum saintifik ya, dan saintifik ilmu komputerisasi telah terbukti Jokowi jelas mutlak memalsukan ijazah atau mengadakan ijazah yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu yang UGM-nya. Nah, yang SD, SMP, SMA sudah kita buktikan di pengadilan. Hasilnya seperti itu. Ya, kita bikin lagi gugatan, di-ignore, di-NO, no objektif, tidak diterima, dikembalikan. Sudahlah, kita hopeless untuk itu. Kita nunggu nanti Prabowo presiden. Prabowo sudah presiden, mohon dong Prabowo, jangan lagi ikut-ikutan Jokowi melanggar hukum. Azab Allah sangat keras. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, langsung saja melalui moderator tentunya kepada Bapak Rizal Fadila. Ya, beri aplaus buat Pak Prof. Egy Sujana. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari kakanda kita, Abangda Rizal Fadila. Silakan Bang. Ya. Ya. Sini Tukaran. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Prof. Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hadir pada hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan bukti tambahan dari pengaduan kami atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada tanggal 9 Desember lah kami datang ke Bareskrim menyampaikan pengaduan atau laporan itu, kemudian dilengkapi dengan berbagai bukti. Namun kemudiannya kami juga mendapatkan bukti-bukti baru gitu ya, berupa video atau juga mungkin dokumen tertulis yang pada bulan Maret disampaikan kembali bukti tambahan itu ya gitu. Di bukti tambahan itu ya, sehingga sekitar 10 bukti lah sudah masuk pada waktu bulan Maret. Nah, sekarang kita menambahkan satu bukti baru lagi gitu kan, dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa itu, yang tiga dan ini? bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor Apa Ahmad keterangan Sumitro anaknya itu? Keterangan anaknya gitu? Yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soemitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya Yang benar Sumitro. yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda
dengan tanda tangan Sumitro. Beda, ya? Begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang gitu, yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak begitu, karena ini sudah sangat nyata dan mencelakai orang dan sudah bakal memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang bukan banyak. bakal sudah buat Bambang Ya, jadi sudah ada bukti juga akibat dari situ, itu kan ada orang yang dipenjara atau ditahan. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah, gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim, biar langsung dapat fakta, gitu. Hayu bareng-bareng, karena udah ada yang ngancam kita, gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban, gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Oleh karena itu kita mengajak ya Kang Egi, Bang Egi Prof Egi, jadi bukan supaya laporan saja, ayo mengajak, hayu bareng-bareng kita ke UGM. Kalau perlu jaksa 15. Ikut juga, jaksanya ikut lagi. Kemudian tanggal 16 hayu kita sama-sama ke rumah Jokowi. Dan kalau sudah sampai kepada keputusannya secara hukum di Bareskrim ini, cepat sita itu, sita skripsinya Jokowi, itu nanti pas waktunya kita ke Pak Joko Widodo, ya kan, rumahnya, sita ijazahnya, itu karena ini sudah menjadi bukti dari satu kejahatan dan itu sudah sangat mendekati realita bahwa itu terjadi pemalsuan itu atau ijazah palsu itu. Makanya desakan kita, hayu bareng-bareng Bareskrim ke UGM, hayu bareng-bareng ke Solo. Terus sita skripsi yang ada di UGM, sita ijazah yang ada di Pak Jokowi, gitu. Karena sekarang ini kan muncul ada ini ijazah aslinya, begitu ya, siapa tuh namanya, Dian, kader PSI, gitu kan. Oh, dia bertanggung jawab tuh, hasil lab krimnya mana? Harus nantinya itu menjadi alasan hukum, gitu. Bareskrim harus panggil, gitu. Ini ada yang ngaku-ngaku punya ijazah asli, gitu kan. Yang pertama katanya itu dari Moto sendiri, yang kedua katanya dari Republika. Oh, bisa fitnah itu, berkembang itu. Jadi mumpung nanti Pak Bareskrim datang ke Jogja dan Solo, sekaligus saja panggil rektor ke sini untuk proses pemeriksaan penyelidikan, gitu, penyidikan. Dan Jokowi tanggal 16 jangan kabur. Kemudian panggil Sigit. Mungkin juga nanti berkembang panggil Pratikno. Ya, akhirnya dengan tanggal 16 panggil ya Dekan Sigit. Sigit tadi, rektor, dekan, Pratikno, ya. Jokowi juga tanggal 16 sekalian saja bikin surat panggilan. Begitu. Jadi semuanya akan clear, cepat, selesai. Begitu dalam proses ini, ya. Nah, untuk dengan UGM, ya kita tentu ingin menanyakan tentang dokumen-dokumen yang ada di sana. Apalagi UGM meyakini, sementara yang berkembang adalah bahwa skripsinya itu sangat janggal dan sangat patut untuk diduga palsu.
sehingga nanti akan berdampak pada ijazahnya. Buat Rismon mas 100 miliar. Dia sudah naik, Prof. Egi, Berapa? dari 100 miliar persen menjadi 11 triliun persen. Katanya sudah Ya meningkat Allah. itu, ya sudah meningkat keyakinannya tentang kepalsuannya. Berarti ini sudah menjadi kasus hukum sebenarnya. Nasional. Ini sudah skandal. Bukan hanya mungkin di dalam negeri, di luar negeri juga sudah bisa mencium ini. Udah bau, gitu. Apalagi OCCRP sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Jokowi itu finalis gitu terhadap korupsinya, Dan kejahatan. organized crime and corruption. Itu dua tuh. Kejahatan terorganisir dan korupsi yang terorganisir. Begitu. Oleh karena itu nggak bisa diam saja ini. Ini bukan masalah sederhana. Ini bukan masalah enteng. Ini skandal nasional. Ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia yang menimpa atau dilakukan oleh seorang presiden yang kemudian menjadi mantan presiden yang masih cawe-cawe juga sampai sekarang seolah-olah masih berkuasa. Oleh karena berhasil itu anaknya jadi wapres. berhasil. Oleh karena itu hentikan kejahatan itu. Hentikan perbuatan curang itu. Hentikan pembodohan kepada rakyat dan bangsa Indonesia itu. Takbir. Insya Allah tanggal 15, tanggal 16 adalah proses menuju penghentian kejahatan Joko Widodo.